Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan inilah hidup kita terus dibangun, iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup dan penolong bagi kita. Bahkan firman-Nya yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan juga yang mengurapi kita sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan menghidupi firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakan dan singkapkan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan. Dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat dikasih Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Wah, ini pasti pohonnya akan subur sekali. Kenapa? Karena dikatakan yang merambatkan akar dari pohon itu ke batang air. Selama akar itu masih mendapat air, ya pohon itu akan bisa tetap bertumbuh, tetap hidup. Bahkan dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya pohon itu tidak terpengaruh dengan panas terik. Kenapa? Karena dia mendapatkan air yang menjadi sumber kehidupannya itu. Dan dikatakan yang daunnya tetap hijau. Ya mungkin lingkungannya udah kepanasan, banyak yang layu bahkan kering daunnya. Tetapi pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat ke batang air, dia akan tetap hijau daunnya. Karena dia mendapatkan suplai air yang cukup. Yang tidak khawatir datangnya tahun kering. Nah, masa kekeringan dia tidak takut karena dia masih dapat air. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, hidupnya terus berbuah. Jadi gambaran orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan seperti pohon dikatakan seperti itu ya, di tepi air. Jadi setiap pohon itu butuh air untuk bertumbuh. Nah, bagaimana supaya bisa tetap bertumbuh? Jangan sampai akarnya ini kekeringan. Nah, itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, maka sesungguhnya ya kita seperti pohon tadi. Keadaan boleh berubah, keadaan mungkin sulit. Mungkin di sekeliling kita banyak orang yang mengeluh karena situasi kondisi, entah karena perekonomiannya, entah karena situasi zaman yang tidak menentu. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak terpengaruh. Mau musim panas, tahun kering di mana tidak turun hujan, dia tidak khawatir, dia tetap bisa hidup karena dia mendapatkan air tadi, karena akarnya itu merambat
ke tepi batang air. Akarnya masih menyentuh air. Sehingga mau musim panas, musim apa, selama air itu ada, maka dia bisa hidup. Demikian juga kita, ketika kita terus terhubung dengan Tuhan. Yesus adalah air hidup. Ketika kita terus terhubung dengan Dia, maka kita akan tetap bisa teguh berdiri. Sekalipun keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut, banyak orang kehilangan pengharapan, banyak orang putus asa. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, keinginan, cita-citanya, bahkan juga apa yang dia butuhkan semuanya ditaruh di hadapan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang akan terus menyertai dan menolong hidupnya. Maka seperti pohon tadi, dia mendapatkan air. Sehingga musim berganti. Sehingga situasi mungkin tidak sedang baik-baik saja. Dia tetap baik-baik saja. Ya, dia tidak khawatir di tahun kering. Tahun kering, tahun di mana tidak turun hujan. Dia masih bisa. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan juga demikian. Mungkin banyak orang yang mengeluh, orang bersungut-sungut, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tetap melekat kepada Tuhan dan dia tidak menjadi khawatir. Dan dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Di tengah paceklik sekalipun, di tengah masa kekeringan sekalipun, bahkan dia tetap menghasilkan buah. Hidupnya jadi berkat, ya, hidupnya menghasilkan buah yang baik, bahkan memberkati lingkungan sekitarnya. Itulah kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan, maka situasi apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan mempengaruhi hidup kita. Sekalipun masa sukar, masa sulit, selama kita tetap melekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan. Kita akan tetap bisa tumbuh, hidup. Bahkan hidup kita ini bukan sekedar hidup. Ada yang istilah hidup segan mati tak mau, ya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup yang benar-benar hidup. Dan bahkan hidup kita ini menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Buah yang akan dinikmati orang-orang di sekitar kita. Di masa sulit kita tetap bisa memberkati orang lain. Di masa sulit kita tetap diberkati dan jadi berkat. Mari jemaat dikasih Tuhan, andalkan Tuhan apapun keadaanmu. Percayalah Dia yang memelihara, Dia yang menyertai dan akan memampukan kita melewati segala keadaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ketika kami menaruh segala pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami percaya kepada Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan yang akan melindungi, menyertai, dan menolong hidup kami. Seperti pohon yang digambarkan ditanam di tepi aliran air. Kami percaya hidup kami pun demikian. Hidup kami tetap akan teguh. Tidak tergoyahkan. Sekalipun masa sukar. Sekalipun keadaan tidak mudah. Tetapi kami percaya orang-orang yang menaruh harapan kepadamu ya Tuhan. Akan tetap tumbuh bahkan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.